Sebelum ke tutorial, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang belum subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita buka aplikasinya, aplikasi Microsoft Excel. Klik. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel versi 2010. Kalian juga bisa menggunakan selain 2010 seperti 2013, 2016, 2019 atau tipe 365. Ini adalah tipe yang terbaru. Selanjutnya kita siapkan datanya. Di sini saya sudah punya data siswa dan juga nilai. Ada 5 siswa dan ada nilainya. Nilainya itu untuk nomor pertama Adisti 71, Aisyah Widat 85, Aisyah Nuril 50, Ani Rohma 70, Aurania Farah 40. Perlu diketahui bahwasannya dalam menggunakan rumus if itu ada syaratnya, yang mana pada tutorial kali ini itu menggunakan satu syarat, yakni perhatikan teman-teman, di sini KKM-nya atau kriteria ketuntasan minimum itu 70. Untuk mendapatkan predikat lulus, maka nilainya harus memenuhi KKM yaitu 70. Kalau kurang dari 70 maka dikatakan tidak lulus. Jadi syaratnya itu ada satu, yakni memenuhi nilai KKM. Kalau tidak memenuhi maka tidak lulus. Perhatikan ya, syaratnya satu, yaitu memenuhi nilai KKM. Selain nilai KKM tidak lulus. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Rumus if dengan satu syarat. Kita letakkan kursornya pada kolom pertama, nomor pertama. Rumusnya yaitu sama dengan if, buka kurung, kita masukkan sel yang mau dicari predikat kelulusannya, sel ini ya, sel nilai dari nama yang pertama yaitu Adisti. Klik pada selnya, C2 selnya, kemudian lebih besar sama dengan 70, karena nilai KKM nya 70 maka kita ketikkan 70 titik koma. Pada titik koma ini perlu diperhatikan juga bahwasanya pada setiap komputer ataupun laptop itu berbeda. Ada yang menggunakan koma, ada juga yang menggunakan titik koma seperti yang saya gunakan sekarang ini. Jadi kalau punyamu menggunakan koma ya kalian pakai koma. Cara lihatnya di mana? Cara lihatnya di rumus bawah ini ya. Di rumus bawah ini ada, lah setelah tes ini ada titik koma. Kalau titik koma berarti rumusnya menggunakan titik koma. Selanjutnya kita masukkan petik, kemudian ketikkan lulus. Kemudian tutup dengan petik lagi, bisa dengan titik koma. Selanjutnya ketikkan petik dan tidak lulus. Akhiri dengan petik dan tutup kurung. Kemudian kita enter. Sebelum saya enter, saya akan bacakan dulu rumusnya. Jadi cara membaca rumusnya itu seperti ini teman-teman. Sama dengan jika sel C2 lebih besar sama dengan 70, maka kategori lulus. Dan jika selain 70 maka tidak lulus. Kemudian kita enter, klik. Maka untuk nilai dari Adisti Ilma Faradiba dengan nilai 71, predikatnya adalah lulus. Selanjutnya untuk memasukkan pada nama-nama selanjutnya cukup kita kopikan saja rumusnya dengan cara meletakkan kursor pada pojok bawah ini ya, sampai berubah ikon plus, drag ke bawah, dan tara, berhasil. Ini adalah hasilnya. Langkah pertama kita buka aplikasi Excel-nya, klik pada Excel. Di sini saya menggunakan Excel versi 2010. Kalian juga bisa menggunakan selain 2010 seperti 2013, 2019, 2016 dan 365. Yang mana 365 itu versi terbaru dari Office. Kemudian di sini saya punya data siswa, ada 5 siswa dengan nilai pertama Adisti 71, Aisyah 85, Aisyah 50, Ani Rohma 70, Aurania Farah
Sedangkan predikat ABC-nya itu masih kosong. Nanti akan kita masukkan rumusnya ya. Sebelum kita masukkan rumusnya, perlu diketahui bahwasannya di sini kita akan menggunakan rumus if dengan dua syarat. Maksudnya apa sih dua syarat itu? Perhatikan di sini, untuk mendapatkan nilai A atau predikat A, maka dia harus memenuhi syarat mendapat nilai 85 ke atas nilainya dapat A. Dan untuk mendapatkan nilai B itu nilainya adalah 70 sampai 84. Selain A dan B, maka nilainya adalah C. Ini contoh ya. Nilainya adalah C karena kita menggunakan dua syarat. Kalau kalian menggunakan lebih dari dua syarat, nanti bisa kalian tambahkan sendiri. Contohnya untuk mendapatkan nilai C itu nilainya adalah 69 sampai 50. Kemudian selain 69 sampai 50 maka nilainya adalah D. Sekarang kita contohkan saja yang menggunakan dua syarat. Jadi syaratnya ada dua ya, yaitu A dan B, yakni 85 dan 85 sampai 100 nilainya A, 70 sampai 84 nilainya B. Selain nilai dari A dan B itu nilainya adalah C. Jadi syaratnya ada dua, A dan B. Selain A dan B adalah C. Jadi C itu tidak tergolong dari syarat karena sudah otomatis. Kalau tidak memenuhi nilai A dan B ya maka nilainya adalah C. Langsung saja kita masukkan rumusnya pada kolom yang pertama, yakni pada nama Adisti dengan nilai 71. Kita masukkan rumusnya, klik, ketikkan rumusnya sama dengan if buka kurung, kemudian kita masukkan sel yang mau dicari predikat ABC-nya. Dalam hal ini adalah sel nilai dari nama yang pertama yakni Adisti. Kita klik, maka akan muncul sel yang mau kita cari predikatnya, yakni sel C2. Kemudian lebih besar sama dengan nilainya berapa? Yang pertama 85. Ketikkan 85. Selanjutnya kita kasih titik koma. Perhatikan teman-teman, di sini setiap office itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan titik koma sebagai pemisah, ada yang menggunakan koma sebagai pemisah. Cara melihatnya adalah kita lihat rumus di bawahnya. Di sini setelah tes ini ya, itu menggunakan titik koma, maka kalian gunakan titik koma. Kalau di sini menggunakan koma, maka kalian juga harus gunakan koma. Kita lanjut, kita beri tanda petik, kemudian A. Kemudian tutup dengan petik lagi, kasih titik koma lagi, masukkan if. Kalian bisa menggunakan huruf kapital maupun huruf kecil, bebas sama saja. If buka kurung, selnya lagi, klik pada sel, kemudian lebih besar sama dengan 70, titik koma, tanda petik, nilai B. Tutup petik, titik koma, buka petik, nilai C. Tutup petik, akhiri dengan kurung. Ini adalah rumusnya. Sebelum saya enter untuk mengeluarkan hasilnya, saya bacakan terlebih dahulu. Jadi cara membacanya rumus ini adalah sebagaimana berikut. Sama dengan jika sel 2 itu lebih besar sama dengan 85, maka nilainya adalah A. Dan jika C2 lebih besar sama dengan 70, maka nilainya adalah B. Selain itu, selain B dan C, selain 70 dan 85 ini, maka nilainya adalah C. Selanjutnya kita enter, klik. Kalau muncul notifikasi seperti ini, kalian tidak usah bingung dan ragu, kalian tekan aja yes, klik pada yes, maka akan muncul hasilnya. Ini adalah hasilnya. Untuk nama Adisti, predikatnya adalah B karena nilainya 71. Selanjutnya, untuk menampilkan nilai dari siswa berikutnya, kalian tidak perlu menuliskan lagi rumusnya. Kalian ketikkan rumusnya satu persatu lagi, kelamaan.
Cukup kita copy saja rumus yang telah kita ketikkan tadi pada nama yang pertama dengan cara meletakkan kursor pada pojok bawah ini sampai berubah plus. Tadi kan plusnya seperti ini ya. Plusnya lebih gemuk, kita rubah menjadi kurus seperti ini. Nah, kita tahan, kita drag sampai ke bawah. Dan tara, ini adalah hasilnya. Ada yang B, ada yang A, dan juga ada yang C. Pertama kita buka aplikasi Excel-nya, klik pada Excel ini ya. Di sini saya sudah punya data, yakni nama siswa, nilai, dan juga predikat A, B, C, D. Di mana nama siswa ada 5, kemudian nilainya untuk Adisti Ilma 71, AI1 85, AI1 50, Ani 70, dan juga Aurania 40. Untuk predikat itu masih kosong, nantinya kita akan masukkan rumus predikat dengan cara menggunakan rumus if. Perlu diketahui bahwasannya untuk rumus if kali ini kita akan menggunakan dengan 3 syarat. Maksudnya bagaimana? Begini teman-teman. Di sini kan predikatnya A, B, C, D. Yang mana untuk mendapatkan nilai A itu nilainya harus 85. Jadi minimal 85 ke atas itu mendapat A. Kalau nilai B itu nilainya, kalau nilai B itu 70 sampai 84. Kalau nilai C itu 50 sampai 69. Selain A, B, C nilainya adalah D. Jadi di sini kan ada 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu untuk mendapatkan nilai A. Syarat yang kedua untuk mendapatkan nilai B. Syarat yang ketiga untuk mendapatkan nilai C. Selain A, B, C nilainya adalah D. Jadi syaratnya ada 3 A, B, C. Sedangkan D ini sudah otomatis karena selain A, B, C. Oke teman-teman, langsung saja kita masukkan rumusnya ya. Kita letakkan kursornya pada nomor pertama, nama Adisti dengan nilai 70. Kita klik pada kolom pertama, baris pertama, masukkan rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan if kalian bisa menggunakan huruf kapital maupun huruf kecil. Buka kurung, masukkan sel yang mau dicari predikatnya. Di sini selnya adalah sel nilai, nilai pada Adisti. Klik selnya C2. Berikutnya lebih besar sama dengan berapa ini? 85. Selanjutnya titik koma. Lah, pada pemisah titik koma ini tidak semua office itu sama. Ada yang menggunakan titik koma, ada juga yang menggunakan koma. Bagaimana cara melihatnya? Melihatnya itu dari sini. Ini kan muncul rumus di bawahnya ini. Kalau di bawah ini menggunakan titik koma, maka kalian ketikkan titik koma. Tapi kalau di bawah sini menggunakan koma, maka kalian pakai koma. Ini loh, setelah tes atau setelah true. Ini kan titik koma. Selanjutnya kita beri tanda petik. Kita ketikkan A, tutup dengan petik. Kemudian kita kasih titik koma lagi. Selanjutnya if, buka kurung, masukkan selnya lagi, sama ya selnya. Kemudian titik koma lagi. Oh sorry. Kemudian lebih besar sama dengan, untuk nilai B tadi berapa? Untuk nilai B 70. Lebih besar sama dengan 70. Selanjutnya titik koma, tanda petik, kemudian B, tutup petik, titik koma lagi. Kita masukkan lagi if, buka kurung, selnya lagi, C2, lebih besar sama dengan 50. Titik koma, buka petik, nilainya adalah C, kemudian tutup petik, titik koma lagi, dan terakhir buka petik, nilainya D, titik koma, dan akhiri dengan
tutup kurung. Sebelum saya enter untuk mengeluarkan hasilnya, saya bacakan terlebih dahulu rumus yang telah kita tuliskan tadi ya. Ini adalah cara membacanya. Perhatikan teman-teman, sama dengan jika sel C2 lebih besar sama dengan 85, maka nilainya adalah A. Dan jika sel C2 lebih besar sama dengan 70, maka nilainya adalah B. Dan jika sel C2 lebih besar sama dengan 50, maka nilainya adalah C. Selain itu semua, yakni selain A, B, C, itu adalah D. Langsung kita enter. Kalau muncul notifikasi seperti ini, kalian tidak usah bingung atau ragu. Kalian ketikkan saja, kalian klik saja yes, klik yes. Dan hasilnya adalah B. Sekarang kita kopikan saja rumus yang telah kita buat tadi. Kita taruh pada rumus yang telah kita buat, klik. Kemudian letakkan kursornya pada pojok bawah ini sampai berubah ikon plus. Plusnya kan awalnya besar atau gemuk. Sekarang kita rubah lebih kurus dengan cara meletakkan pada pojok bawah. Nah, seperti ini ya. Kita tahan, kita drag sampai ke bawah. Dan tara, ini adalah hasilnya. Ada yang nilai B, ada yang nilai A, ada yang nilai A, ada yang C, ada B, dan juga ada yang D. Mudah ya teman-teman. Semoga bermanfaat.